Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Falih dengan NPM 231201110 dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Perundang-undangan Ibu Marta Riananda SIMH. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu advokat yaitu Ibu Jilan Salma Sabita SIMH yang akan membagikan pengalamannya mengenai proses pembentukan atau pengujian peraturan perundang-undangan. Dan pada kesempatan kali ini saya telah bersama Ibu Advokat Jilan Salma Sabita SHMH yang akan membahas mengenai tema besar kita yaitu proses pembentukan atau pengujian peraturan perundang-undangan. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Mas Raffi. Oke, kita langsung saja Ibu. Silakan Mas, boleh pertanyaannya? Ya, siap. Ibu izin sebelumnya sebagai seorang advokat, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam memberikan kontribusi pada penyusunan naskah akademik untuk suatu RUU atau raperda? Oke, baik. Kalau sebagai seorang advokat sendiri, tantangan terbesar dalam memberikan kontribusi pada penyusunan naskah akademik untuk suatu rancangan undang-undang ataupun raperda itu adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan praktis di lapangan dengan kebutuhan akademis yang bersifat konseptual. Karena seringkali realitas yang kami selaku advokat hadapi itu di ruang sidang maupun dalam pendampingan masyarakat itu tidak selalu selaras, baik dalam bahasa akademis ataupun kata teoritis yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik tersebut, Mas. Oke, apakah tantangan tersebut itu lebih banyak berasal dari aspek teknis atau aspek non-teknis, Bu? Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, Mas ya, tantangan itu datang dari keduanya, baik aspek teknis ataupun non-teknis. Kalau dari segi teknis itu biasanya seperti keterbatasan data, kurangnya akses terhadap riset yang komprehensif, serta metodologi yang belum terstandarisasi itu bisa menjadi hambatan yang nyata untuk kami para advokat. Tapi tantangan yang jauh lebih berat itu datang dari aspek yang non-teknis sebetulnya. Salah satunya seperti tarik menarik kepentingan politik, terus juga ada dinamika antar lembaga yang sangat kuat, bahkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan jika aturan baru itu diberlakukan. Jadi mungkin baik itu aspek teknis atau non-teknis itu menjadi tantangan yang harus bisa dilalui dan dihadapi oleh advokat-advokat sih, Mas. Oke, berarti kedua aspek tersebut itu merupakan tantangan yang sama-sama ada dalam proses tersebut ya, Bu ya? Betul, itu saling beriringan juga. Kedua tantangan dari dua aspek itu saling mengikuti sistemnya ya. Kalau yang kita temui di kehidupan sehari-hari selaku advokat ya. Baik, mungkin terakhir ya Bu ya, menurut Ibu sendiri nih, bagaimana idealnya kolaborasi antara advokat, akademisi, dan legislator agar naskah akademik benar-benar mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat? Baik, ini menurut saya pertanyaannya bagus sekali ya Mas Raffi ya, karena menurut saya kolaborasi yang ideal antara advokat, akademisi, dan legislator itu harus dibangun di atas prinsip keterbukaan, kesetaraan peran, dan orientasi pada kepentingan publik. Jadi bukan kepentingan salah satu pihak aja. Contohnya diantaranya kalau akademisi itu berperan memberikan dasar teoritis, metodologi, dan landasan ilmiah yang kuat, itu sudah harus. Sedangkan kami, para advokat itu, kita bertugas untuk menghadirkan perspektif praktis dari lapangan, termasuk suara masyarakat, dinamika penegakan hukum, serta potensi tantangan dari implementasi terhadap hal itu sendiri. Berikutnya kalau dari legislator, itu bertugas untuk memastikan agar rumusan yang ada tetap selaras dengan kebutuhan politik hukum dan arah kebijakan negara kita tercinta ini. Jadi menurut saya, jika ketiganya ini dapat bekerja secara sinergis dengan saling mendengarkan, menghargai, terus juga menghindari dominasi dari antara salah satu pihak, maka naskah akademik yang akan dihasilkan tidak hanya kuat secara akademis saja, tetapi juga aplikatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan yang paling penting juga memiliki legitimasi politik yang memadai untuk seluruh pihak.
kurang lebih seperti itu, Mas. Baik Ibu, saya izin simpulkan. Jadi sebagai advokat, Ibu melihat bahwa kunci penyusunan naskah akademik yang baik terletak pada keseimbangan antara teori dan praktik, serta sinergi antara advokat, akademisi, dan legislator. Tantangan teknis maupun non-teknis memang ada, namun dengan keterbukaan, kesetaraan peran, dan orientasi pada kepentingan publik, naskah akademik dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat secara objektif, aplikatif, dan memiliki legitimasi yang kuat. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga pengalaman yang Ibu telah berikan kepada saya bisa bermanfaat, utamanya bagi kami, mahasiswa hukum, yang pastinya akan mendapatkan ilmu-ilmu dari pengalaman yang Ibu telah sampaikan. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Selamat sore. Terima kasih, Mas. Selamat sore. Sukses ya.